Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dan saya Yunita. Pada video kali ini kita akan membahas materi bab 21, yaitu DNS Server Caching Forwarding. Nah, di sini ada 6 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada konsep DNS Server, 2. Konfigurasi host pada Ubuntu Client, 3. Konsep caching DNS Server, 4. Konfigurasi caching DNS Server, 5. Konsep forwarding DNS server, dan yang terakhir konfigurasi forwarding DNS server. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep DNS server. Oke, di sini kita akan membahas tentang konsep DNS server. Nah, perhatikan topologi di sini. Di sini terdapat desktop atau komputer yang kita gunakan. Kemudian di sini juga terdapat DNS server Google, di mana yang kita ketahui bahwa DNS server Google memiliki IP 8888. Kemudian di sini juga ada facebook.com, yang mana pastinya keduanya sudah terhubung juga ke internet. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai konsep tentang DNS server, di mana misalkan kasusnya seperti ini. Ini adalah laptop kalian dan kalian ingin coba mengakses facebook.com. Nah, paketnya itu kita tidak bisa langsung terkirim ke facebook.com-nya. Tapi di sini paketnya akan melakukan DNS request terlebih dahulu, yang mana komputer kita itu menanyakan tentang IP dari facebook.com kepada DNS server Google. Nah, nanti pada DNS server Google yang menerima DNS request dari komputer kita itu akan mengirimkan IP yang dimintakan. Karena di sini yang dimintakan adalah IP facebook.com, maka dikirimkan itu IP facebook.com-nya, yaitu 157.240.20.208.35. Baru disinilah kita bisa mengakses facebook.com-nya, karena kita sudah tahu IP-nya. Jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Nah, misal tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domain name facebook.com-nya. Tetapi kita harus menuliskan dalam manual IP facebook.com-nya, yaitu 157.240.208.35. Lalu kita bisa mengakses facebook.com-nya. Selanjutnya, materi konfigurasi host pada klien Ubuntu. Sebelum itu, perhatikan topologinya terlebih dahulu. Di sini pada klien Ubuntu, jika kita ingin meremote server Debian maupun server Ubuntu, kita menggunakan IP address. Misalkan SSH 10.10.10.2 untuk server Debian. Kemudian jika ingin meremote ke Ubuntu, kita menggunakan 10.10.10.3. Nah, misalkan di sini kita mempunyai banyak sekali server. Itu kan mungkin agak sulit untuk kita menghafal banyak IP address. Langsung saja kita bisa masuk pada materinya. Di sini kalian bisa buka Ubuntu kliennya terlebih dahulu. Kemudian kita tes ping IP server Debian terlebih dahulu. Kita ping 10.10.10.2. Nah, di sini bisa ya. Kemudian kita ping IP server Ubuntu. Dan di sini juga bisa. Di materi kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasikan hostnya, di mana jika kalian ingat kita sebelumnya pernah mengubah hostnya dengan komen sudo nano /etc/host. Jadi misalkan kita ping IP 127.0.1.1, maka kita bisa mencoba menggunakan nama hostnya. Langsung saja di sini kita akan mencoba menaruh IP dari server Debian-nya. Kemudian kita beri nama svr1 Debian. Kemudian kita tambahkan juga server Ubuntu-nya. Kita beri nama svr2 Ubuntu. Kita juga bisa menambahkan IP dari router Debian-nya. Kita beri nama RTR Debian. Jika sudah, kita bisa save. Nah, nanti kita bisa ping hanya menggunakan nama hostnya saja.
Di sini kita coba ping server Debian dengan ketikan ping svr1 Debian. Nah, perhatikan di sini dia berhasil ping ya. Kemudian jika kita coba pada server Ubuntu, kita ping svr2 Ubuntu. Dan di sini juga sudah berhasil. Nah, maka kita bisa meremote hanya menggunakan domainnya saja. Misalkan saya ingin meremote server Debian. Kita bisa menggunakan SSH router Debian svr1 zip Debian min p2211. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam server Debian-nya. Selanjutnya, materi konsep caching DNS server. Perhatikan topologi di sini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa DNS server itu memiliki banyak tipe. Jadi, caching DNS server itu fungsinya untuk men-change DNS. Jika pada video sebelumnya, misalkan komputer ingin mengakses facebook.com, nah maka dia akan mengirimkan DNS request dan dia bertanya kepada DNS server Google, apa IP dari facebook.com. Kemudian, pada DNS server Google, dia akan memberikan IP melalui DNS answer. Dan komputer kita baru bisa mengakses yang namanya facebook.com. Nah, di sini terdapat yang namanya local DNS server. Jadi, nanti pada komputer kita, ketika kita melakukan request DNS, itu dia akan melewati terlebih dahulu local DNS server, baru ke DNS server Google-nya. Nah, nanti dari local DNS server baru request IP facebook.com-nya kepada DNS server Google, dan nanti DNS server Google mengirimkan IP facebook.com-nya melalui DNS answer, yaitu 157.240.208.35. Kemudian IP yang diberikan oleh DNS server Google itu akan disimpan ke caching-nya. Nah, maka nanti jika komputer kita ingin mengakses facebook.com-nya kembali, ya hanya cukup bertanya ke lokalnya saja, dan nanti lokal DNS server akan mengecek cache-nya, apakah ada alamat IP dari facebook.com-nya. Selanjutnya, konfigurasi caching DNS servers. Di sini saya akan menggunakan aplikasi putih untuk meremote router Debian-nya. Kemudian di sini kalian bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Lalu kalian bisa install dulu bin 9 dan komen apt install bin 9. Dan di sini kalian bisa tunggu saja instalasinya sampai selesai. Jika sudah, kita perlu mengganti default bin 9-nya dengan cara nano /etc/default/bin 9. Nah, di sini kita tambahkan saja option strip petik 2 min u bin min 4 tanda petik, kemudian kita bisa save. Kemudian cara untuk mengkonfigurasi, kita bisa masuk ke nano /etc/bin/name.conf/option. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan internal.ip kliennya. Jadi, untuk menambahkan network dari klien kita, di paling atas ini saya enter. Kemudian kalian bisa ketikkan saja ACL. Kemudian kita ketikkan namanya, misalkan internal network. Kemudian kurung kurawal, lalu enter, kemudian tab. Di sini kita bisa masukkan IP dari Ubuntu kliennya. Nah, jika kalian ingin menambahkan IP lagi, kalian bisa enter lalu tab. Tetapi jika tidak, kita bisa spasi lalu tutup saja dengan kurung kurawal kemudian titik koma. Lalu kita masuk ke bagian option. Di sini kita akan coba menambahkan comment recursion yes titik koma, kita enter dan tab. Kita allow query, kemudian kurung kurawal buka, kita ketikkan internal network, kemudian titik koma, lalu kurung kurawal tutup.
Selanjutnya, kita akan menambahkan komen lagi pada DNS Check Validation Auto. Autonya kita ganti menjadi yes. Jika sudah, kita bisa save. Selanjutnya, kita bisa mengecek konfigurasinya dengan check conf. Perhatikan, di sini tidak ada error. Kemudian kita bisa restart bin-nya dengan sistem CTL restart bin 9. Selanjutnya, konsep forwarding DNS server. Nah, di sini untuk konsep forwarding sebenarnya hampir sama dengan caching DNS server. Tetapi bedanya jika caching DNS server itu dari komputer kita itu ingin mencoba mengakses facebook.com. Nah, maka komputer kita nanti akan melakukan DNS request ke local DNS server. Kemudian dari local DNS server, nanti dia akan request ke DNS server Google. Barulah dari DNS server Google, dia memberikan IP-nya kepada local DNS dan kemudian IP-nya juga diberikan kepada komputer kita. Yang mana nantinya komputer kita baru bisa mengakses facebook.com-nya. Nah, sedangkan jika forwarding local DNS server, kita tidak melakukan yang namanya DNS request. Jadi, misalkan pada komputer kita itu melakukan DNS request IP dari facebook.com, nah maka local DNS server ini tidak melakukan request, tapi hanya mengforward ke DNS server Google-nya langsung. Sehingga nanti jika server Google mengirim IP dari facebook.com, lokal DNS server hanya mengforward ke komputer kita saja. Jadi jika caching dia melakukan DNS request sendiri, tetapi jika forwarding itu dari komputer kita langsung ke DNS server Google-nya. Selanjutnya, materi terakhir yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Di sini pada klien Ubuntu-nya, saya akan meremote ke server Debian terlebih dahulu. Kemudian masuk ke root. Ini saya akan install bin 9-nya terlebih dahulu dengan komen apt install bin 9. Jika sudah, untuk konfigurasinya hampir sama dengan caching DNS server. Kalian bisa masuk ke nano/etc/bin/name.conf.option. Kemudian di sini kita bisa scroll ke bawah. Lalu pada command forwarders ini kita bisa nonaktifkan saja. Jadi kita bisa hapus semua komentarnya. Kemudian pada 000 ini kita ganti menjadi DNS server Google-nya. Kemudian titik koma. Selanjutnya kita enter. Lalu tab, kita ketikkan 8844. Kemudian titik koma. Nah, di sini kita enter, kita ketikkan forward only, kemudian titik koma. Jika sudah, kita save. Selanjutnya kita bisa mengcek konfigurasinya dengan name check conf. Perhatikan di sini tidak ada error ya. Kita bisa restart bin-nya. Nah, sekian pembahasan bab 21 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.